people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss with almost your brain waves. I'm a freak in the sheets, but I got clothes. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you back. Ooh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda CR-V 150L versi 2022. Jadi brosis, inilah dia warna terbaru Honda CR-V 150L yang akan digunakan di tahun 2022 nanti. Biasanya untuk unit 2022 warnanya sudah rilis di tahun 2021 akhir brosis. Terdapat 4 pilihan warna, yaitu hitam, merah, hijau, dan putih. Jadi ada tambahan warna putih dan warna hijau. Yang sebelumnya hanya hitam, merah, dan grey. 3 warna sekarang menjadi 4 warna. Dan sekarang yang di depan saya adalah yang warna hitam brosis. Mungkin dari kalian mikir bahwa Honda CR-V 2022 itu ada perubahan fitur, tampilan, dan desainnya. Tapi kenyataannya tidak brosis. Jadi dari segi fitur, kemudian spesifikasinya, harganya pun kurang lebih masih sama dengan versi-versi sebelumnya. Jadi harganya sendiri di 34 juta sekian. Jadi di 34 jutaan ya untuk OTR Bekasi. Oke, langsung saja kita bahas detail warnanya dulu, nanti kita lanjut bahas beberapa fiturnya brosis. Jadi brosis di bagian fairingnya, ini dia seperti ini untuk warna terbaru dari CR-V 150L 2022. Warna dasarnya tetap menggunakan warna hitam. Jadi hitamnya ini glossy, bukan doff. Di bagian tangkinya, ini hitamnya doff brosis. Jadi beda warna di bagian tangkinya dan di bagian fairingnya. Di bagian tangkinya dia hitamnya doff. Kemudian di bagian fairingnya dia hitamnya glossy. Nah, yang baru di sini adalah bagian strippingnya. Jujur brosis, menurut saya strippingnya ini lebih oke generasi yang sebelumnya. Kemarin sempat ada ya CR-V warna hitam yang versi 2021, tapi sayang sekali hari ini motornya sudah keluar dan sudah dikirim. Rencananya saya memang akan membandingkan dari versi sebelumnya dengan versi yang sekarang ini, tapi sudah laku motornya ya. Nah, menurut saya di bagian strippingnya masih bagusan versi yang terdahulunya menurut saya, tapi setiap orang tentunya punya selera masing-masing. Jadi memang ada yang bilang bagus versi sebelumnya, ada yang bilang bagus yang versi sekarang. Jadi warna dasarnya ini hitam glossy. Kemudian di bagian bawahnya sama, ada tambahan plastik kasar bertekstur bulat-bulat dan ada bintik-bintik di sini. Nah, untuk strippingnya dia ada garis abu-abu di sini brosis, garis abu-abu ke bawah ya garisnya, kemudian ada melintang ke samping menggunakan warna silver, jadi paduannya silver hitam, dan ada tulisan CR-V di sini menggunakan warna putih, tulisannya kecil di bagian atas, dan di bagian bawahnya ada tulisan CR-V besar. Nah, menurut saya yang agak kurang pas sih di bagian stripping tulisan CR-V besarnya ini ya. Yang dulu itu tulisannya seperti ini, miring tapi besar, tapi yang sekarang dia miringnya malah ngelawan seperti ini brosis, menggunakan paduan warna hitam di bagian tengahnya, sedangkan di bagian tepinya menggunakan warna merah. Nah, di bagian bawahnya lagi ada tulisan 150L di sini, kemudian ada lagi di bagian bawahnya lagi 150 dan ada 150L menggunakan warna putih di bagian depannya. Kemudian di bagian belakangnya lagi kita mundur, di sini terdapat pemanis merah, strippingnya merah, terdapat tulisan 150 di bagian atas dan bawahnya, ada garis-garis juga hitam. Kemudian ke bagian belakangnya lagi ada garis abu-abu hitam dan silver hitam. Jadi memang konsepnya ini lebih ke garis-garis ya, dari bagian depan ke belakang ini garis-garis, kemudian ada pemanis garis lagi ke belakang. Ini dia menggunakan warna merah, jadi garisnya dari bagian bawah ditarik ke belakang menggunakan warna merah. Sedangkan di bagian bodi sampingnya sini dia menggunakan warna hitam, glossy, dan polos brosis. Jadi warna bagian sampingnya sini dia hitamnya polos. Kemudian di bagian buntutnya atau bodi belakangnya ini juga hitam glossy, polos. Hanya terdapat tulisan Honda di sini menggunakan stripping berwarna putih. Nah, di bagian joknya ini dari pertama kali keluar untuk warna hitam sampai sekarang masih sama menggunakan warna merah.
Jadi menurut saya memang pas banget nih paduan warna jok dan warna bodinya ya. Bodinya hitam, ada merah-merahnya, joknya menggunakan warna merah. Merahnya ini merah muda brosis, jadi nggak terlalu pekat warnanya, muda. Bahannya menurut saya memang cukup keras dan tidak terlalu lebar di sini, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga ramping ya. Di sini terdapat pegangan tali yang berfungsi buat ngegeser-geser motornya. Jadi karena memang dia nggak punya behel, kalian harus tarik dari sini. Nah ini dia seperti ini. Nah ada tambahan pemanis di sini bertuliskan Honda di bagian belakangnya menggunakan warna putih brosis. Ini dia untuk full penampakannya dari bagian bodi sampingnya untuk CRF versi 2022 warna hitam merah. Memang warnanya ini garang brosis, menurut saya garang dan maco banget. Hanya saja memang saya agak sedikit kurang suka di bagian tulisan CRF-nya ini sih. Cuma ini doang sebenarnya. Tapi untuk garis-garisnya menurut saya oke sih. Kemudian untuk warna di bagian depannya, jadi seperti ini. Di bagian batok kepalanya ini sama sekali tidak ada stripping. Kalau untuk yang warna putih merah itu ada stripping tambahan merah, putih dan biru ya. Tapi untuk yang hitam ini dia polos, cuma ada stripping Honda di sini menggunakan warna putih. Kemudian di bagian spakbornya juga full hitam glossy, tidak ada perubahan dari segi bentuk dan warnanya sama. Di bagian suspensinya juga masih sama menggunakan Showa berwarna emas di bagian tabung shocknya. Kemudian di bagian covernya, nah cover bawahnya sini dia menggunakan warna hitam. Hitamnya ini glossy dan sama sekali tidak terdapat stripping brosis. Jadi polos ya di bagian covernya. Kemudian di bagian velg atau kaki-kakinya hingga ke bagian pengereman ini masih sama dengan versi-versi sebelumnya menggunakan ukuran ban 275, ringnya 21. Jadi memang ringnya masih sama. Di bagian warna velgnya juga menggunakan warna hitam glossy. Sama dengan generasi sebelumnya, belum ada perubahan di bagian warna velgnya. Dan tentunya masih menggunakan ban dalam karena masih jari-jari ya. Nah di bagian tromolnya ini menggunakan warna silver. Kemudian di bagian pengereman depan tentunya sudah disc brake dan menggunakan disc tipe wave. Jadi memang dari pertama kali keluar sampai sekarang discnya ini tipe wave. Dia terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin brosis, 2 piston di sini berwarna abu-abu. Nah, untuk bagian pencahayaannya ini juga tidak mengalami perubahan. Ekspektasi saya sih di 2022 di bagian headlampnya sudah LED ya. Tapi kenyataannya masih bohlam biasa di bagian headlampnya. Bentuk desainnya juga sama. Nah, di bagian bawahnya terdapat lampu senja di sini kecil brosis. Di bagian sennya juga masih bohlam biasa berwarna kuning. Dan di bagian penghubungnya sini seperti biasa dia menggunakan karet seperti ini brosis. Nah di bagian dudukan plat nomornya juga posisinya masih sama, tepat berada di depan batok kepalanya atau dahinya menggunakan bahan besi di sini. Warnanya hitam. Kemudian di bagian speedometer atau panel meternya juga masih sama, tidak ada perubahan. Jadi memang secara perubahannya itu tidak terlalu besar ya, hanya di bagian warna dan stripping, tapi fitur spesifikasinya masih sama. Di bagian panel meternya menggunakan full digital, sama seperti generasi yang terdahulunya. Jadi nggak perlu saya bahas banget nih di bagian speedometer ya, kurang lebih masih sama tampilannya. Kemudian di bagian keamanan juga tidak ada peningkatan di sini, masih mengandalkan kunci stang saja pengamanannya. Belum ada shutter key, belum punya alarm juga sih ya. Jadi cuma kunci kontak biasa, hanya kunci stang di bagian keamanannya. Kemudian tombol-tombolnya juga sama. Di sini ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek yang menjadi satu dengan dimmer. Jadi jarak pendeknya ini ketika kita tekan ke bawah dia akan menjadi dimmer brosis. Nah ini dia. Kemudian ada klakson dan sen. Kemudian di bagian kanan ada starter dan engine cut atau engine stop. Ini dia engine stopnya seperti ini menggunakan tombol berwarna merah. Di bagian hand gripnya hitam menggunakan karet. Dia teksturnya seperti ini, bintik-bintik, tidak terdapat jalu di bagian ujungnya. Nah di bagian tuas kopling dan tuas remnya dia menggunakan warna silver. Stangnya masih sama dengan generasi terdahulunya, cukup panjang di sini menggunakan warna full hitam doff brosis di bagian stangnya. Di bagian tangkinya masih sama, dapat menampung sebanyak 7,2 liter kapasitasnya. Kemudian di bagian mesinnya, nah ini dia. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya apakah Honda CR-V 2022 mesinnya sudah mengalami pembaruan atau upgrade? Jawabannya belum brosis. Jadi mesinnya ini dari pertama kali keluar CR-V sampai sekarang masih sama.
menggunakan mesin injeksi 150 cc bertipe SOHC, jadi belum DOHC ya, berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin 1 liter dan mempunyai 5 percepatan atau 5 perpindahan gear. Jadi memang dari segi mesinnya, performanya masih sama saja brosis, belum mengalami perubahan. Padahal ekspektasi dari teman-teman semua bahwasannya Honda CR-V di generasi yang selanjutnya sudah menggunakan DOHC ya. Tapi memang kenyataannya belum, masih menggunakan mesin yang sama bertipe SOHC. Kemudian di bagian frame-nya ini juga masih sama kurang lebih, tidak ada pembeda, menggunakan frame berwarna hitam di sini. Dia kemudian di bagian suspensi belakangnya juga masih sama, dia monoshock menggunakan model Prolink, jadi bisa di adjust untuk keras dan lembeknya brosis. Di bagian step belakangnya menggunakan bahan aluminium, jadi hanya terlipat seperti ini, dia posisinya cuma nyangkut di bagian framenya brosis. Untuk ban belakangnya dia menggunakan ukuran 4.10, ringnya 18, jadi memang sama, di bagian depannya ring 21, belakangnya ringnya dia 18, jadi besar di bagian ring depannya. Ya samalah kurang lebih seperti CR-V generasi yang terdahulunya. Kemudian di bagian velgnya, kemudian tromolnya, semuanya masih sama, pengeremannya juga sama, tidak ada perubahan di sini. Di bagian pengereman dia menggunakan disc tipe wave, tentunya depan belakang sudah disc pengeremannya. Kemudian kalipernya menggunakan Nissin 1 piston, warnanya abu-abu. Kemudian di bagian knalpotnya, nah ini dia di bagian knalpotnya full hitam ya, di bagian leheran hingga ke bagian silencernya. Di sini terdapat balutan cover sama seperti generasi sebelumnya, ada cover plastik di sini menggunakan warna silver yang sekilas mirip plat, padahal ini plastik brosis, dan ada cover tambahan dari bagian bodi belakangnya di sini. Nah, untuk bagian depannya di sini terdapat cover seng atau plat bahannya yang akan melindungi kaki kalian jika kaki kalian nempel di bagian leheran knalpotnya nggak panas ya. Kemudian di sini juga masih terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan brosis yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Nah, kemudian di bagian stop lampnya tampilannya juga masih sama persis dengan generasi yang terdahulunya. Dia seperti ini stop lampnya. Stop lampnya ini brosis, jika kalian memperhatikan, ini sama persis dengan yang digunakan di Supra GTR. Jadi kalau kalian copot stop lampnya Supra GTR ditukar sama CR-V, itu sama saja brosis. Kalau nggak percaya kalian perhatikan, kalian jejerin motornya, kemudian kalian sandingkan, lihat deh di bagian stop lampnya ini sama. Di bagian sennya juga masih bohlam biasa, tidak ada perubahan. Smakbornya juga masih sama. Di sini terdapat lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya, dan terdapat mata kucing di bagian bawahnya. Nah, jadi ini dia brosis tampilan full body dari Honda CR-V 150L versi 2022 warna merah hitam, dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Jadi buat brosis yang tinggal di area Bekasi dan sekitarnya, berencana akan melakukan pembelian Honda CR-V 150L atau produk-produk Honda lainnya, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Dan untuk sekarang ini brosis, pembelian CR-V inden ya, kurang lebih 1 bulanan, dan juga bisa lebih sebenarnya sih, tergantung pengiriman dari pusat. Ini pun unit siap dikirim, jadi memang unitnya tidak ready, wajib inden. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, bisa klik tombol like, dan jika tidak suka bisa klik tombol dislike. Saya Laksana Budi Prasetyo, dan sampai jumpa.